Mungkin gak sih bisnis kecil bisa jadi besar? Jawabannya adalah sangat mungkin sekali. Di video kali ini kita akan bahas jenis bisnis apa saja yang bisa dijalankan tanpa Anda harus bikin produk sendiri dan kenapa ini sangat realistis untuk semua orang termasuk Anda. Kok orang bisa sekeren itu ya gitu ya, bisnisnya bisa gede gitu ya, sementara aku mah apa gitu ya. Nah ini gara-gara apa sering ngebandingkan dengan orang lain. Bisnis bisa jalan walaupun modalnya kecil dan ketika Anda seriusin insya Allah cuannya makin besar. Apakah ada sebuah bisnis yang itu bisnis kecil-kecilan aja dulu gitu ya, tapi bisa ngasilin di angka ratusan juta rupiah setiap bulan walaupun kita gak punya produk sendiri? Ada gak kira-kira? Di video kali ini kita akan membahas tentang topik itu, bagaimana menjadi seorang pengusaha yang mungkin awalnya Anda cuma sekedar sampingan aja, awalnya cuma sekedar sambilan aja gitu ya, yang bermula dari kecil-kecilan aja, seiring berjalannya waktu itu bisnis jadi gede banget dan bahkan bisa ngasilin ratusan juta setiap bulannya tanpa Anda harus sibuk dengan produksi sendiri. Jadi banyak orang yang pada saat mulai bisnis, pada saat mau mulai bisnis, mereka ngerasa gak punya bakat, gak punya modal gitu ya. Pokoknya yang mimpinya tuh pengen kaya doang aja punya, tapi modal kagak punya gitu ya. Terus juga produk kagak punya gitu kan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka putus asa di tengah jalan. Ngerasa ngebandingin apalagi orang lain sekarang lihat sosmed gitu ya. Kok orang bisa sekeren itu ya gitu ya, bisnisnya bisa gede gitu ya, sementara aku mah apa gitu ya. Nah ini gara-gara apa sering ngebandingkan dengan orang lain. Maka biasanya Anda mulai berpikir bahwa aku mulainya dari yang kecil aja deh gitu ya. Mungkin gak sih bisnis kecil bisa jadi besar? Jawabannya adalah sangat mungkin sekali. Di video kali ini kita akan bahas jenis bisnis apa saja yang bisa dijalankan tanpa Anda harus bikin produk sendiri dan kenapa ini sangat realistis untuk semua orang termasuk Anda. Biasanya orang pada saat mau mulai bisnis, mereka selalu bermulai dengan pertanyaan kira-kira apa yang harus saya jual. Dan bahkan suatu ketika saya pernah menonton sebuah acara, ada seorang yang sangat fenomenal, ya seorang tokoh pebisnis, mungkin Anda tahu, namanya adalah almarhum Bob Sadino gitu ya. Beliau bercerita kepada Kick Andy tuh saya waktu itu ya, Bang Adi belum tahu aja, ada yang nanya ke saya waktu itu. Wah usaha, wah nggak ada duit. Dikasih duit, usaha apa ya? Dikasih tunjuk usahanya, wah gimana pemasarannya? Kalau orang kayak gitu mati aja dah udah. Itu marketingnya nanti gimana gitu kan? Gini aja kata Om Bob. Modalnya saya dapat dari mana? Udah kamu gini aja. Terus nanti kalau ada masalah nanti saya harus gimana? Nanya mulu sampai pada dia Om Bob bilang, udah lu mati aja lah. Banyak orang pada saat mulai bisnis banyak bertanya tapi kagak mulai-mulai. Maka ada sebuah quote yang juga sangat terkenal dari beliau adalah bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalankan secara serius ya. Bukan ditanyakan terus-menerus. Nah maka Anda yang sekarang pengen jadi seorang pengusaha gitu ya, gak apa-apa jalanin bisnis, gak harus punya produk sendiri, gak harus produk sendiri gitu ya, tapi yang penting jalan aja dulu. Maka sering saya bilang, mulailah dengan keberanian, jalankan dengan keilmuan, besarkan dengan kesabaran. Kang saya belum punya bisnis, sok mulai aja dengan bisnis Anda mau jualan produk apa bebas. Nanti pada saat mentok tengah jalan, pusat jualannya gimana, Anda baru belajar. Nah pada saat Anda belajar, Anda pengen ngegedein itu ya baru sabar. Nah pertanyaannya adalah, ada gak sih Kang bisnis yang kita tanpa harus disibukkan dengan produksi sendiri? Jawabannya adalah ada. Ini dia beberapa di antaranya. Yang pertama adalah bisnis dropship. Mungkin Anda tahu ini bisnis model yang memang Anda cuman sekedar jadi dropshipper orang lain, di mana produksinya dipikirin sama orang lain, sama si brand owner gitu ya. Bahkan pengirimannya pun dikirim sama orang lain, sama brand ownernya, sama perusahaannya. Anda lakukan cuman sekedar ngirim-ngirim promosi aja, katalog gitu ya, ataupun tebar-tebar link gitu kan, sampai akhirnya closing gitu ya. Biarkan pusat yang akan ngirim produk. Anda minim resiko di sini. Anda gak usah pikirin tentang resiko produk numpuk. Gimana cara jualnya? Wong Anda nggak ada resikonya. Ya. Resiko kan produknya ada di si pusat, udah nggak pusat yang ngirim. Nah ini yang bisa Anda lakukan. Jadi saran saya silakan cari perusahaan yang memungkinkan ada sistem dropship. Kalau ada gaskeun, ya jangan banyak berteori dan banyak mikir, gaskeun aja dulu. Yang kedua adalah reseller, agent ataupun distributor. Bedanya dengan dropship, kalau dropship biasanya produk itu ada di pusat yang ngirim produknya dan biasanya marginnya cuma di angka 10-15%. Tapi kalau sudah masuk ke ranah reseller, agen ataupun distributor, biasanya marginnya lebih tinggi. 20, 35 ataupun 30 bahkan 40%, bahkan 50%. Kenapa marginnya lebih tinggi dibandingkan dropship? Karena resikonya juga lebih tinggi. Beda dari secara akad, kalau dropship cuma sekedar mempromosikan, akadnya makelar. Kalau reseller, agen ataupun distributor, akadnya jual beli. Artinya Anda kudu beli dulu produk si pusat
beli produknya, Anda simpan di tempat Anda, nanti Anda jualan, Anda kirim ke konsumen, ke end user. Makanya kenapa sejalan dengan marginnya. Marginnya lebih gede gitu. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau Anda memang ngambil resiko lebih gede, dengan diskon yang lebih gede ataupun margin yang lebih gede, silakan Anda join program reseller, agen ataupun distributor. Yang ketiga yang bisa Anda lakukan juga adalah bisnis berbasis komunitas ataupun network. Biasanya dilakukan sama MLM gitu ya. Walaupun saya pribadi bukan orang pemain MLM, tapi kalau Anda memang pengen lebih cocok dan condong ke situ, silakan juga Anda lakukan. Biasanya itu tadi ada sistem pembinaannya, mentoringnya, ada support sistemnya. Walaupun baik lagi biasanya ada semacam kayak stokis juga. Tapi intinya adalah Anda gak harus mikirin produk sendiri. Produknya sudah disiapin, Anda tinggal jalanin aja. 3 model ini itu banyak banget dilakukan sama orang-orang, terutama para emak-emak yang gak mau ribet gitu kan. Ada sih yang sekarang juga dilakukan sama bapak-bapak. Biasanya model yang keempat yang terbaru nih, apa itu affiliate marketing. Affiliate sendiri, saya pribadi sudah melakukan sejak tahun 2013. Mungkin beberapa di antaranya sudah tahu juga, saya memenangkan kontes affiliate hingga 30 kali, itu dari affiliate marketing. Bedanya apa sama reseller? Bedanya adalah affiliate mirip dropship. Cara mainnya mirip dengan dropship. Bedanya adalah tadi, kalau dropship biasanya yang dimainkan adalah foto katalog gitu ya, nge-share manual. Gitu. Kalau affiliate itu udah by system. Itu bedanya lebih canggih lah intinya gitu ya. Dengan menjadi dropshipper, reseller, agen, distributor, affiliate ataupun katakanlah MLM, Anda tidak harus sibuk dengan mikirin produk sendiri. Dan kenapa bisnis model ini bisa masuk akal? Karena Anda bisa lebih cepat jalannya. Nggak perlu bangun dari nol. Kebayang kalau Anda jadi brand owner bangun dari nol, ngurusin hakinya, halalnya, BPOM-nya, produksiannya, kemasannya, ngurusin timnya, ribet. Dan itu yang memang cukup menguras waktu dan energi. Plus cuan pastinya gitu ya. Kenapa Kang Dewa tahu ya, saya pribadi founder dari beberapa brand itu ngurusin itu tuh, kalau pengen cepat udahlah jualan produk orang lain aja gitu ya. Yang kedua adalah selain dari segi jalannya bisa lebih cepat, resikonya lebih rendah. Resiko paling berat adalah mungkin Anda belanja senilai produknya itu. Misalkan Anda belanja 15 juta ya resikonya 15 juta itu gitu ya. Tapi kan Anda gak beresiko dengan sewa tempat yang Anda udah kadung nyewa, mesin yang sudah kadung Anda beli gitu ya. Itu kalau brand owner kan resiko di situ. Tapi kalau produk, apalagi kalau produk yang diminum, yang dimakan ya, dikonsumsi ya. Saya sekarang lagi banyak juga bina teman-teman dari Mitra SR12 Tahu Keras. Anda beli susu Gomilku misalkan, susu kambing, etawa gitu ya, atau beli kosmetik skincare-nya gitu ya. Ketika pun separah-parahnya amit-amit gitu ya, Anda beli 500.000 gitu ya, produknya kagak laku, kan Anda bisa pakai sendiri, bener gak? Walaupun kalau di sistem kita tuh, kita akan bina sedemikian rupa, di mentoring, di training, agar penjualannya laris manis dan laku keras sesuai dengan namanya. Nah intinya adalah bahwa itu resikonya rendah. Anda gak usah mikirin nanti kalau misalkan produksinya expired date gimana ya, Anda jangan belanja sebanyak itu gitu ya. Terus mesinnya gak kepake ya, jangan beli mesin, mitranya Anda harus beli mesin. Sewa tempat ya gak usah nyewa tempat, online aja gitu. Jadi resikonya lebih rendah. Dan pasti yang ketiga adalah Anda bisa hanya fokus pada jualannya saja. Jangan fokus pada yang namanya produksian ataupun operasional, aktivitas operasional. Dan ini aktivitas yang cukup mumet teman-teman. Nanti akan berhubungan dengan gudang, warehouse, supply chain, tata letak, ribet gitu ya. Kenapa Kang Dewa tahu baik-baik? Karena saya pribadi owner di beberapa brand, itu cukup memusingkan. Maka sekali lagi, buat Anda yang UMKM nih yang baru pemula banget gitu ya, kalau memang Anda gak siap dengan resiko besar ya, dengan segala kerumitannya, pengen mulai bisnis dari yang kecil-kecilan gitu ya, udah aja jadi mitra brand orang lain aja. Anda bisa jadi affiliate ya, ada banyak produk digital saya yang bisa Anda affiliate kan. Anda bisa jadi reseller, agent, dropshipper, ataupun subagen. Nah, ada Mitra S12 yang Anda pun bisa join di dalamnya. Modal jadi agen cuma 15 juta doang gitu ya. Dapat produk senilai 25 juta, diskonnya 40%. Kang saya mah kegedean. Udah jadi reseller, modal 400.000, dapat produk senilai 500.000, itu juga sudah mendapatkan pembinaan dari saya hampir tiap hari. Kalau Anda pengen tertarik juga jadi minti saya ataupun murid saya pengen di mentoring, langsung aja klik linknya ada di deskripsi ataupun di pin komen, insya Allah nanti akan langsung masuk ke grup khusus. Itu yang mungkin teman-teman dari saya, semoga ini mencerahkan Anda semua bahwa intinya bisnis bisa jalan walaupun modalnya kecil, dan ketika Anda seriusin insya Allah cuannya makin besar, profitnya makin besar, dan pastinya manfaatnya makin besar. Kalau Anda punya request materi khusus silahkan komennya di kolom komen. Kalau ada yang bertanyakan silahkan juga komen, dan sampai jumpa di video berikutnya.